Dalam praktek peradilan, hal ihwal pengembalian berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik itu sesuatu yang prosedural. Ya, KUHP mengatur tentang itu, di mana dalam teknis penyidikan dan penuntutan disebut dengan P19. P19 itu berkas hasil penyidikan yang sudah diserahkan ke kejaksaan setelah dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum atau yang disebut tahap pra penuntutan. Menurut jaksa penuntut umum terdapat hal-hal yang harus disempurnakan untuk diperbaiki. Nah, di sini jaksa punya strategi agar dakwaan dan tuntutan dia jangan sampai mentah di persidangan. Sehingga jaksa sangat berkepentingan untuk meminta kepada penyidik agar sejumlah hal harus dipenuhi. Bisa saja memeriksa tambahan beberapa saksi, atau saksi yang sudah diperiksa digali lebih lanjut untuk beberapa isu tertentu. Atau misalnya petunjuk itu diberikan supaya beberapa barang bukti yang belum disita, A, B, C, D, dan seterusnya supaya disita. Inilah yang disebut jaksa penuntut umum sangat berkepentingan karena dialah yang nantinya mempertanggungjawabkan berkas itu semua di dalam persidangan. Sehingga berkas hasil penyidikan itu menurut mekanisme KUHP bisa dikembalikan untuk disempurnakan oleh polisi, dalam hal ini Densus 88. Dan Densus 88 sekarang sedang melakukan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk dari jaksa, yaitu memeriksa Muhammad Rizik Syihab, Sobri Lubis, dan Haris Ubaidillah. 3 orang ini diminta oleh jaksa penuntut umum supaya dimintai keterangannya. Kita belum tahu apakah dimintai keterangannya itu apakah sekedar sebagai saksi untuk memperkuat bukti yang sudah ada, atau bisa dikembangkan untuk dijadikan tersangka. Semua bisa terjadi. Karena biasanya terkait dengan pengembalian berkas, potensi atau peluang untuk ada penambahan tersangka itu selalu ada. Hanya kita belum tahu apakah permintaan keterangan kepada Rizik Syihab, Sobri Lubis, dan Haris Ubaidillah ini apakah sekedar untuk memperkuat kesaksian di dalam berkas yang sudah ada, atau ada pengembangan untuk dijadikan tersangka juga. Kita belum tahu, tetapi semua hal bisa saja terjadi. Jadi Densus 88 sekarang ini sedang memenuhi apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Nanti kalau 3 nama yang disebutkan tadi didengar keterangannya di BAP semua, maka penyidik Densus 88 akan mengembalikan berkas itu. Nanti di kejaksaan akan menentukan ya apakah berkas sudah lengkap atau masih harus ada penambahan penyempurnaan lagi. Dalam hal berkas perkara Munarman dinyatakan lengkap, maka jaksa akan meminta supaya tersangka dan barang bukti berikut berkas perkara hasil pemeriksaan lainnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang bahasa sehari-harinya disebut dengan istilah P21. Nah, sekarang ini kita belum masuk ke P21 karena jaksa berdasarkan hasil penelitiannya meminta Polri, Densus 88 untuk menyempurnakan. Nah, dalam hal tahap P21 itu sudah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, maka tersangka, barang bukti, dan berita acara pemeriksaan diserahkan oleh Densus 88 kepada jaksa penuntut umum, dan berkas ini akan diterima. Nah, ketika diterima, jaksa masih punya kewenangan untuk menentukan lagi, walaupun sudah dinyatakan sempurna.
jaksa penuntut umum setelah menerima P21, dia punya hak wewenang untuk menentukan apakah perkara ini layak diteruskan ke persidangan atau perkara ini dihentikan di penuntutan. Penuntutannya dihentikan. Di tahap ini ada dua pilihan. Jaksa bisa memilih salah satu. Dalam hal menurut jaksa hasil penyidikan perkara Munarman ini layak untuk disidangkan, maka dia akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan ke persidangan. Tetapi kalau menurut jaksa penuntut umum bahwa berkas perkara ini tidak layak untuk diajukan ke persidangan untuk dibacakan dakwaan dan tuntutan, maka jaksa akan menghentikan penuntutannya di tingkat berkas sudah diserahkan semua ke kejaksaan. Nah, alasannya apa? Bisa saja karena perkara ini dianggap daluarsa, ya, sudah lewat waktu, bisa saja terjadi. Itu alasan yang dimungkinkan oleh KUHP untuk jaksa masuk pada sikap menghentikan penuntutan. Perkara sudah daluarsa, ya, atau perkara ini tidak masuk dalam kategori tindak pidana, ya, atau perkara ini misalnya tersangkanya meninggal, ya. Alasan-alasan seperti itu bisa saja muncul ketika berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Di situ menurut jaksa penuntut umum, ketika perkara ini tidak layak untuk diajukan penuntutannya, maka dia akan hentikan. Tetapi dari perspektif yang lain, kita melihat bahwa karena petunjuk yang diberikan itu hanya untuk menambah 3 orang saksi, maka untuk masuk kepada pilihan perkara dihentikan di tingkat sebelum jaksa menyerahkan ke pengadilan itu, kemungkinan itu kecil sekali. Karena ini perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, bahkan kepentingan internasional juga, karena kaitannya dengan terorisme. Munarman ini kan punya kedudukan yang strategis di FPI. Dia sebagai sekjen, ya. Sehingga di dalam benak jaksa penuntut umum, kalau sekjennya diduga melakukan tindak pidana atas nama FPI, apakah ketuanya tidak tahu? Apakah ada perintah dari ketua? Apakah ada penugasan dari ketua? Apakah ini berdasarkan hasil rapat pimpinan FPI? Ini yang mau digali dan dimintai oleh kejaksaan selaku penuntut umum untuk memperkuat. Karena ketika suatu perkara penyidikan dimulai dan penuntutan mau dilakukan, prinsip kejaksaan, prinsip polisi, tidak ada satupun pelaku tidak boleh lolos. Nah, untuk itu dalam rangka itu, kejaksaan karena memang masih pada tahap untuk bisa dilakukan penyempurnaan, sehingga proses ini yang sekarang terjadi. Nah, dalam proses yang sekarang ini terjadi memeriksa 3 orang ini, apakah hanya sekedar saksi atau mereka bisa saja dalam pengembangan pemeriksaan tambahan kepada 3 orang ini terdapat hal baru di mana mereka tahu dan mereka berdasarkan keputusan rapat pimpinan FPI, maka tidak tertutup kemungkinan baik Rizik Syihab, Sobri Lubis, dan Haris Ubaidillah bisa juga dijatakan sebagai tersangka untuk bersama-sama berkasnya disatukan di dalam berkas yang sekarang sedang disempurnakan oleh penyidik. Ketika kita berbicara tentang HAM, sebetulnya kita juga pada saat yang bersamaan kita berbicara tentang pembatasan hak asasi manusia seseorang. Nah, ketika seseorang tersangkut perkara, itu hak asasinya dibatasi, dikekang, bahkan dihilangkan sebagian. Nah, sebagai seorang tersangka, kebebasan bergerak Munarman sudah dibatasi oleh KUHP. Apa yang dibatasi? Dia masuk tahanan. Dia ditahan itu kan karena pembatasan oleh undang-undang. Undang-undang sudah menentukan untuk tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas, tersangkanya bisa ditahan.
Apalagi tindak pidana teroris ini penahanannya lama, penangkapannya lama, penahanannya lama. Penangkapannya aja kalau nggak salah 7 kali 24 jam. Kalau tindak pidana di luar terorisme 1 kali 24 jam. Tapi dalam perkara terorisme 7 kali 24 jam. Kemudian selain dia ditahan, ya, itu berarti hak ajasinya sudah dibatasi. Tetapi dia diberi hak melindungi hak ajasinya itu, misalnya nantinya dia didampingi oleh penasihat hukum. Dia boleh mendapat kunjungan dari kalau dalam bahasa KUHP itu dapat kunjungan rohaniwan. Dia berhak mendapat pemeriksaan dari dokter yang dia perlukan terkait kesehatannya. Disiapkan. Kemudian masa penahanan dia itu juga sudah dibatasi waktunya, tidak selama-lamanya. Disitulah sebetulnya dikatakan pelanggaran HAM itu sebetulnya tidak ada, bahwa memang hak ajasinya dibatasi karena ketentuan undang-undang. Jadi hak ajasinya itu ya hak ajasi seorang tersangka. Dia ditahan, tapi penahanannya dalam batas waktu tertentu. Untuk tindak pidana terorisme ini memang waktunya lebih lama dibandingkan dengan tindak pidana lain. Kemudian misalnya pada waktu dia disidangkan, dia didampingi penasihat hukum, ya, dia boleh mendapat kunjungan keluarga. Nah, itu hak-hak yang dia dapat, tetapi berbeda dengan hak di mana manusia yang tidak tersangkut perkara. Nah, ini yang kurang dipahami oleh masyarakat, seolah-olah polisi ini bertindak sewenang-wenang. Padahal di era sekarang ini, kalau dulu mungkin ya, era sekarang ini setelah reformasi ini semua transparan, kontrolnya masyarakat juga kuat, pengawasan DPR juga bagus, sehingga ya penyidik tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang gegabah, apalagi melakukan tindakan sewenang-wenang. Jadi dalam kasus Munarman kita tidak melihat ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88. Misalnya soal waktu Munarman ditangkap, dia dilakban, matanya ditutup. Itu memang ada aturannya. Ya, tujuannya apa? Melindungi aparat keamanan, ya, melindungi juga jaksa nantinya. Dia nggak boleh tahu jaksanya siapa atau penyidiknya siapa yang memeriksa dia. Dia tidak boleh tahu. Karena itu untuk melindungi mereka. Kalau dia tahu, bisa saja dia menggerakkan orangnya di luar, penyidik-penyidik ini bisa jadi target. Itulah mata dia mesti ditutup. Itu juga dalam rangka hak itu termasuk hak ajasi dia dibatasi. Karena ketika dia tersangkut perkara, dan pembatasan itu karena perintah undang-undang. Gitu. Jadi cara pandang masyarakat sebagian ketika ada masalah, mereka selalu bicara tentang HAM. Padahal HAM ini kan bukan cek kosong yang orang boleh isi seenaknya mau kasih angka berapa. Tidak. HAM kita itu sudah diatur. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa hak kita itu pada waktu yang bersamaan juga ada pembatasan karena undang-undang. Itu juga harus dihormati. Ketika kita bicara HAM kita harus menghormati HAM orang lain. Nah itu.